Hayo ngaku, siapa yang pernah punya ekspektasi kalau kehidupan kuliah rasanya seperti menjadi peran utama dalam FTV? Gak ada salahnya sih kalau kita berekspektasi demikian, karena beberapa orang mungkin baru merasakan kebebasan dalam menjalani hidup saat sudah jadi mahasiswa. Maklumin aja kali ya, namanya juga masih maba. Oke. Biarkan aku merasakan bagaimana indahnya masa-masa awal perkuliahan. Sebelum nantinya, aku dihajar oleh beratnya tugas-tugas kuliah yang kalau kata kakak tingkat nih, tiada ujungnya. Belajar hidup mandiri, bertemu teman baru, dan of course kehidupan percintaan baru, hehe. Yeah, boy. Baru aja selesai ospek kemarin, aku diam-diam naksir salah satu kakak tingkat. Ceritain jangan nih? Ceritain lah ya. Berawal dari aku yang salah masuk ke barisan kelompok lain, betapa bodohnya aku saat itu, hanya diam saja dan malu untuk bertanya. Saat mulai merapihkan barisan, aku tak sengaja menabrak seorang kakak tingkat yang sedang mendokumentasikan kegiatan. Namun, ternyata adegan tabrakan ini tak seindah di FTV. Aku tak sengaja menyenggol peralatan kamera yang sepertinya sangat mahal sekali, sehingga hampir saja jatuh. Jantungku hampir copot saat melihat tampangnya yang garang, seperti siap meneriakiku kapan saja. Tanpa menunggu lama, aku segera minta maaf dan masuk ke barisan. Karena barisanku terlalu panjang, sepertinya kakak tingkat itu merasa sedikit aneh. Ia lalu menginterogasi aku dan berujung mengantarkan aku ke barisan asliku. Ternyata aku kelompok 29 bukan 26. Duh, malu banget. Oh my god. Sesampainya di sana, ia tersenyum lalu berpesan, "Lain kali kalau ada apa-apa jangan diem aja ya. Kalau malu sama kakak pembimbingnya, bisa tanya juga kok ke kakak dokum." Kesan pertama setelah kejadian kakak tingkat itu adalah, gila, baik banget ternyata. Gak seserem yang aku bayangkan. Sebelum pergi dari barisanku, aku mendengar ia memanggilku dan berkata, "Dek, tengok sini dong," sambil senyum ya. Aku memalingkan wajahku, kaget, lalu buru-buru memasang senyum. "Nah, iya gitu, cakep," katanya sambil mengambil foto dengan kamera yang ia gantung di lehernya. Aku benar-benar tersipu. Setelah dia pergi, aku jadi penasaran. Belum sempat aku menanyakan siapa namanya. Begitulah awal pertemuan kami. Sampai di hari after movie keluar, aku masih belum tahu siapa namanya. Karena itulah, aku begitu menunggu dan fokus melihat kredit title untuk mencari satu persatu nama yang tertulis di situ. Hingga aku menemukan satu yang menurutku benar. Kulihat Instagramnya dan di dalamnya sama sekali tak ada foto dirinya. Yang ada hanya foto-foto model yang cantik. Tiba-tiba aku jadi insecure, sekaligus ragu apakah benar ini kakak tingkat yang aku cari? Kenapa semua postingannya hanya perempuan cantik? Lalu tanpa sadar aku membandingkan model-model itu dengan diriku. Apalah aku yang hanya remahan rengginang ini? Mungkin sebutan cantiknya waktu itu hanya untuk menghibur aku yang sedang malu. Tak sengaja jari ini menekan love pada postingannya. Hah, aku jadi panik. Aduh, gimana ini? Ketahuan stalking. Kubalikan ponselku karena malu, dan tiba-tiba ada notifikasi follow dari Instagram. Aku ingin teriak. Kakak tingkat itu mengikutiku. Apakah cinta ini akan terbalas? Tentu tidak semudah itu. Ternyata kakak tingkat tersebut memang friendly abis. Bahkan setelahnya, kami selalu bertegur sapa saat berpapasan di lorong kampus. Tapi belakangan, dia jadi cuek dan berhenti menyapaku lagi. Ada apa ya? Apa mungkin sebenarnya dia sudah punya kekasih, namun tak pernah dipublikasikan? Apalah aku yang hanya pendatang baru, yang mudah jatuh cinta dengan hal-hal kecil. Jatuh cinta dalam diam, tak apa. Setidaknya kehidupan percintaan masa mabaku jadi berwarna karena dia. Kak, maafkan aku ya, belum berani mengutarakan perasaanku secara langsung sampai sekarang. Tapi aku naksir berat sama kakak. Wait a minute.
Aku nggak berharap cintaku bisa terbalas. Biarkan rasa kupu-kupu di perut ini terus ada ketika mengingat kejadian waktu itu. Aku harap kakak baik-baik saja dan kembali menyapa aku seperti biasa. Saat sedang melamun, tiba-tiba ada notifikasi dari Instagram. Namaku ditandai dalam sebuah postingan. Ternyata kakak tingkat tersebut sedang sibuk mengedit ulang after movie versinya. Dan dia menggunakan videoku yang tersipu malu sebagai thumbnail. Aku terkejut sekali dan ingin berteriak kencang. Apa kali ini cintaku benar-benar akan terbalas? Follow Hipwi di sosial media biar nggak ketinggalan update konten positif. Dan bergabunglah di Hipwi Community supaya karyamu dibaca jutaan anak muda Indonesia.